Di video kali ini kita sama-sama belajar cara mengganti setang seher untuk motor Versa, CRF ataupun Mega Pro Mono. Nah, pertama-tama kita kasih garis dulu menggunakan gergaji besi supaya nanti proses center itu lebih mudah. Kemudian kita lepas dulu bagian bearing yang di bagian magnet menggunakan tracker. Kalau sebelah kanan yang di bagian kopling kan itu bearingnya bearing bambu, jadi mudah untuk melepasnya. Nah, setelah masuk seperti ini bisa dipres ataupun bisa dipukul juga. Nah, di sini saya mau press aja. Kemudian kita kasih bantalan. Nah, di sini saya kasih pelor baja. Gak dikasih bantalan juga nggak apa-apa, tapi lebih aman kasih bantalan saja supaya ulirnya tidak rusak ya teman-teman, seperti ini. Nah, dan bearing pun sudah terlepas. Kemudian tinggal kita proses pelepasan bagian stang pistonnya. Nah, posisikan seperti ini, stang sehernya berada di coakan silindernya ya. Nah, seperti itu supaya tidak keganjal. Kalau misalkan keganjal nanti nggak bisa dipres, nantinya putus stang sehernya ya. Jadi harus ada coakannya, kemudian kasih ganjal di bagian gula-gulanya seperti ini. Nah, supaya lebih rata aja ya teman-teman. Kemudian kita gunakan as. Nah, di sini saya asnya menggunakan bekas Bos Arem Pixen yang ori ya, yang kuat. Kemudian bisa juga menggunakan as roda ataupun as puli juga bisa ya. Nah, ini udah terlepas ya teman-teman, tinggal kita melepaskan yang satunya lagi ya. Prosesnya sama seperti yang awal ya, karena ini sangat mudah sekali, beda dengan motor matic ya teman-teman. Cara bongkarnya itu yang paling rumit itu motor matic, kalau yang mudah itu motor sport, motor bebek. Yang susah itu Sonic ya, Sonic CBR susah. Kemudian sama, kita gunakan as. Kemudian kita press pelan-pelan saja. Oke, ini pun sudah terlepas semuanya, tinggal kita bersihkan ya semuanya. Kemudian perhatikan di sini ada lubang ya. Kemudian big end yang baru ini lubang olinya harus sejajar dengan lubang oli yang ada di bandulnya. Nah, caranya kita sejajarkan dengan titik ya. Titiknya harus menuju ke jalur oli. Kemudian di sini kita pukul dulu, jangan langsung dipres, soalnya takut miring. Nah, kita gunakan stang seher untuk pengukur ya. Kalau misalkan semua bagian sudah rata, misalkan semua rata, itu berarti bisa langsung dipres. Kalau belum rata tinggal kita pukul-pukul lagi, kita sesuaikan. Harus sampai rata ya. Nah, harus sampai rata. Tuh, sedikit lagi, belum rata ini teman-teman. Pokoknya sampai agak masuk aja dikit ya untuk big end-nya. Mau dipukul juga boleh sampai masuk ke dalam, tapi saya mah mau dipres aja ya teman-teman. Nah, ini udah rata nih, udah rata seperti ini, tinggal kita press aja. Banyak juga kok teman-teman kita yang langsung dipukul aja menggunakan palu sampai masuk. Pemasangannya tanpa menggunakan press juga banyak. Nah, di sini saya mau gunakan press aja karena pressannya ada ya. Saya beli buat apa kalau nggak dipakai. Oke teman-teman, ini udah sedikit lagi ya. Jadi kita jangan sekaligus, jadi bertahap. Satu kali lihat lagi ya, karena saya juga belum pro ya, masih belajar. Kalau misalkan teman-teman kita yang udah pro mungkin sekali press itu udah langsung jadi dan rata. Nah, kalau saya dilihat lagi. Nah, oke, dan ini pun sudah rata, jangan sampai berlebih ya, jangan sampai berlebihan. Nah, oke, setelah itu tinggal kita pasang yang satunya lagi. Nah, kita paskan dulu garisnya ya. Garis yang saya gergaji tadi kita paskan dulu. Setelah pas, tinggal kita pukul dikit-dikit sampai masuk dulu. Sama halnya seperti tadi, jangan langsung dipres. Kemudian setelah masuk seperti ini tinggal kita balik ya, tinggal kita balik. Nah, pokoknya setelah rata, jadi kita bisa lihat dari setang sehernya ya. Kalau misalkan udah rata berarti itu udah. Kalau misalkan belum rata kan masih ada renggang ya. Nah, jadi kalau misalkan renggangnya di sebelah kanan, kita pukul ke sebelah kanan. Kalau renggangnya di sebelah kiri, tinggal kita pukul sebelah kiri. Nah, seperti itu. Kemudian tinggal kita pukul lagi ya di sini. Nah, jadi dibalik ya, pukul sampai masuk dan rata. Nah, ini kan belum rata tuh ya teman-teman, masih renggang. Nah, jadi kita pukul lagi. Nah, kita pukul dulu di sebelah kanan dulu. Kalau misalkan gak mau, kita di daunnya aja pukulnya sampai lurus rata seperti ini. Nah, setelah rata baru tinggal kita press. Nah, tinggal kita press lagi. Nah, di sini juga kita pengepresannya harus bertahap, jangan sampai sekaligus, takutnya kebablasan. Kalau kebablasan kan nantinya ngancing ya teman-teman, takut kurang seperti itu. Nah, untuk gapnya itu gap stang pistonnya kurang lebih 0,15an ya, 0,15 sampai 0,20. Nah, ini untuk celahnya. Oke, dan untuk celahnya ini udah oke. Kemudian tinggal kita center. Nah, jadi yang kita pukul itu di bagian magnet, jangan di bagian kopling, karena di bagian kopling itu kan ada lubang oli, jalur oli ya. Jadi
beda cara pemukulannya. Jadi kita harus pukul di sebelah kanan, pukulnya bisa ke kiri bisa ke kanan mengayun ya. Tapi kalau di sebelah kopling yang ada jalur oli itu pemukulannya jangan ke samping ataupun ke kiri kanan, tapi harus ke dalam ataupun keluar ya. Jadi seperti itu. Kemudian tinggal kita cari jarum yang berlawanan arah jarum jam. Ketika kita dapat jarum yang kurang ya, berlawanan arah jarum jam, tinggal kita pemukulan di bagian yang sejajar dengan jarum jamnya, bukan jarum jam, jarum itunya ya, jarum dialnya. Nah kita pukul seperti ini, kita gunakan alas pakai plat ya. Kalau misalkan nggak punya palu tembaga, saya juga lagi pesan palu tembaga cuman belum datang, jadi saya gunakan palu besi dulu, tapi saya kasih alas supaya nggak lecet ataupun luka-luka ya. Nah ini udah ada perubahan ya, meskipun beberapa mili, bukan mili, 0, berapa gitu ya. Nah kita pukul lagi seperti ini, pokoknya sampai dapat ya toleransi 0,01 ya teman-teman. Nah seperti ini 0,10 ya teman-teman, 0,10. Nah oke, dan ini pun sudah oke ya teman-teman, 0,10 ya, 0,10 ya. Nah, kita cek kiri kanannya, pokoknya cek aja toleransi itu udah, kalau bisa ya sampai 0 ya kalau bisa itu. Nah, cuman kan di sini untuk permukaan asnya itu masih agak kotor, kemudian ini kena coakan sepi jadinya nggak stabil, jadi kita harus usahakan yang rata untuk dialnya, penyimpanannya jangan ada karat. Kalau ada karat nantinya nggak benar. Nah, tinggal kita cek bagian tekan. Nah ini udah oke ya teman-teman, hampir saja ini tidak goyang nih untuk jarumnya. Kemudian kita coba kiri kanan seperti ini. Nah udah selesai ini proses senternya. Jadi begitulah, mudah sekali untuk proses senter, meskipun kita perlu kesabaran juga. Kemudian tinggal kita pasang bearing crank asnya. Nah seperti ini, usahakan jangan terbalik ya, soalnya motor Versa itu beda, bearing crank asnya itu ada yang mendem. Nah kemudian kita kasih bekas komstir untuk ganjalan, kemudian bekas bearingnya juga kita kasih ganjalan. Kemudian tinggal kita press saja seperti ini, mau di press mau dipukul boleh, tapi cara penekanannya itu harus diganjal tengah-tengahnya ya, jangan sembarangan supaya nggak nyenter lagi kita. Nah setelah itu saya center, ini udah bagus karena nggak ngaruh ke center lagi ya, karena proses pemasangannya udah benar. Tinggal kita kasih oli bagian lubang ininya dari kopling. Nah ini pun sudah masuk ke sini, jadi mudah sekali tutorialnya ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat.